Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini Azizah dengan NIM 2311050056. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang aplikasi Foxit Editor Profesional yang bertujuan untuk menciptakan, membuat dan juga mempublikasikan file PDF sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan membuat file PDF seperti dengan studi khusus pada repositori UIN Sunan Kalijaga. Uh, Pada pertemuan sebelumnya, pada repositori UIN Sunan Kalijaga terdapat ada dua file. Yang pertama yaitu file terbuka dan juga file tertutup. Nah, pada file terbuka yaitu bisa bisa di-download dan file itu bisa di-download, sedangkan pada file tertutup, yaitu file tersebut tidak dapat di-download dan juga diakses. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu langsung saja kita buka di browse atau Google Chrome. Selanjutnya, pada link yang telah ada kita salin. Selanjutnya kita tempelkan pada Google Chrome. Nanti linknya terakhir saya akan sematkan di deskripsi. Lalu enter. Kita akan mendownload bahan latihan publikasi Foxit. Nah, kalau seperti ini Google kita sudah login. Lalu kita tekan ini supaya kita tidak akan mendownload satu-satu. Selanjutnya kita klik bagian download. Kita tunggu hasil pendownloadannya. Nah, file ini dihasilkan dalam bentuk zip. Lalu kita klik. Kita akan menjadikan dia sebuah folder. Kita buka pada unduhan. Kita pindahkan ke local disk. Kita pastikan di sini. Lalu selanjutnya kita akan menjadikan dia sebuah folder. Kita klik kanan. Pilih opsi lainnya. Lalu kita pilih extract here. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Windows 11, cukup nanti di bawah ada nomor option. Setelah kita extract here kan, otomatis akan muncul folder latihan publikasi PDF. Selanjutnya, folder latihan ini apa saja isinya? Yang pertama yaitu instruksi publikasi file. Ini semacam untuk latihan selama pemberian instruksi dalam video tutorial. Kita coba buka saja. Nah, ini merupakan studi kasus dokumen repositori perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Di sini ini merupakan link download yang telah kita klik tadi. Kita masukkan ke browse atau Google Chrome. Lalu ini merupakan tahapan publikasi dengan menggunakan Foxit Editor Profesional.
Lalu selanjutnya ini kita close saja. Ini ada uh, konsep perpustakaan dalam film animasi. Ini merupakan contoh skripsi yang nanti akan kita pakai dalam uh, pemulihan latihan ini. Ini juga ada watermarknya, ada bookmark. Ini merupakan bookmark dari skripsi yang telah ada. Lalu kita close saja. Ini full text merupakan skripsi yang belum ada watermarknya. Coba kita buka. Nah, ini nanti yang akan kita kasih watermark bookmarknya. Kita close saja. Ini logo watermark yang akan kita masukkan nanti ketika membuat latihan. Lalu selanjutnya ada folder hasil latihan. Nah, pada latihan yang telah selesai kita buat, misalnya konversi PDF, nah kita akan menyalinkan nanti ke sini. Ketika kita telah selesai mengkonversi PDF menjadi berbentuk Foxit, maka kita akan mengumpulkannya di sini, mengelompokkannya di sini. Ini foldernya masih kosong. Lalu watermarknya yang telah kita buat tadi di latihan kita salin di sini. Dan yang lain juga seperti itu. Nah, kali ini kita akan memasuki tahap publikasi dengan menggunakan Foxit Editor Professional. Nah, tahap pertama yaitu kita akan melakukan konversi file full text skripsi menjadi PDF. Kita buka pada folder yang telah disediakan tadi yaitu sampel skripsi dan juga logo watermark. Nah, pada full text ini kita akan menjadikannya sebuah PDF. Caranya kita akan dengan melakukan klik kanan, pilih tampilan opsi lainnya. Kita klik kanan. Lalu kita pilih Convert to PDF in Foxit PDF Editor. Lalu kita klik. Kita tunggu berapa converting dari Word-nya menjadi sebuah PDF. Baik, jika sudah berhasil akan muncul sebuah tab baru dari Foxit dari Word menjadi PDF dengan nama yang sama, analisis CO Word pada tesis ilmu medis Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Lalu kita file, lalu kita klik save. Kita masukkan pada folder hasil latihan. Folder hasil latihan, konversi PDF, buka, lalu simpan. Mari kita lihat apakah sudah tersimpan pada folder hasil latihan. Di sini sudah ada folder yang dari Word menjadi PDF sudah tersimpan dengan langkah pertama. Nah, langkah kedua yang akan kita lakukan yaitu memasang watermark dengan logo lembaga. Kita buka folder yang latihan terlebih dahulu.
Nah, pada full text yang telah kita impor kita ubah dari Word menjadi sebuah PDF, kita salin dulu atau kita kopikan, klik kanan, salin, lalu kita pindahkan ke folder latihan. Kita pindahkan ke watermark logo PDF, lalu kita tempel di sini. Setelahnya kita buka. Nah, untuk penambahan watermark, kita klik bagian Organize. Selanjutnya kita klik bagian watermark, lalu kita tekan yang bagian Add atau tambahkan. Nah, di sini kita bisa saja menambahkan watermark dengan sebuah tulisan seperti draft. Nah, maka di sini akan muncul tulisan draft. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan sebuah tulisan, maka kita akan hapus, kita akan menggunakan gambar. Lalu kita klik bagian file. Selanjutnya kita klik browse, kita akan memasukkan dari logo watermark tadi, kita cari di local disk, bahan latihan. Nah, di sini ada sampai skripsi dan logo watermark, kita klik. Nah, ini kita klik logo watermark yang akan kita jadikan sebagai bahannya, lalu kita open atau buka. Nah, di sini sudah nampak watermark dari hasil yang telah kita lakukan. Di sini akan ada sebuah pengaturan dari watermarknya agar lebih terstruktur. Nah, kita akan memilih yang bagian ini, kita akan atur menjadi 25 saja agar watermarknya menjadi transparan. Di sini kita pilih upper behind page. Di sini kita pilih 40 saja ukurannya, kita pilih menjadi 40. Lalu selanjutnya ini sudah ini kita pakai menjadi upper behind page ya, bukan upper on top page. Sudah seperti ini saja, lalu kita klik bagian OK. Nah, di sini kita sudah lihat hasilnya sama-sama, yaitu watermarknya sudah dipasang dengan ukuran yang lebih standar dan juga gambar watermarknya tidak terlalu mencolok. Tujuannya agar semuanya lebih terstruktur dan juga format logonya agar lebih jelas. Seluruh halaman langsung saja diberikan watermark, bisa dilihat dari video. Lalu kalau sudah kita klik file lalu kita save. Untuk menyimpan hasil dari perubahan. Lalu kita klik, kita lihat di bahan latihan. Nah, lalu selanjutnya kita tandai kalau poin B sudah selesai. Kita beri lambang kuning. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tahapan yang ketiga atau yang ke C, yaitu menambahkan bookmark atau daftar isi dari skripsi yang telah disediakan tadi. Kita buka lagi Foxit. Buka lagi Foxit yang full text. Lalu di sini tadi sudah ada bookmarks-nya, tetapi sudah saya hapus terlebih dahulu karena
ada lain hal. Lalu kalau ingin menghapusnya, kalau skripsi ini sudah ada langsung tadi bookmarknya. Karena kita akan membuatnya secara manual, maka saya hapus di bagian ini. Nah, jika teman-teman ingin menghapus, klik saja bagian ini, maka bookmarks-nya akan terhapus. Nah, kita akan membuat bookmarks yang baru dengan kita klik ini, tambah, lalu kita buat halaman huruf besar semua, halaman sampul, lalu enter. Nah, selanjutnya kita arahkan lagi ke judulnya yang lain, yaitu pengesahan tim penguji. Kita salin, lalu kita klik tambahkan. Jadi otomatis akan timbul di sini, di bagian sini. Lalu kita supaya kita mudah mencari halaman yang ingin kita tuju, dengan bookmarks ini kita dapat langsung menemukan halamannya seperti halaman sampul ini. Nah, maka langsung tertuju kepada halaman sampul. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yaitu pada lembar pernyataan. Kita tambah saja. Nah, sudah ada ya langsung halaman pernyataan. Kita lanjut pada kata pengantar. Kita klik bagian yang tambah. Dan langsung kata pengantar ada pada list bookmarks yang kita susun. Kita scroll lagi sampai bawah. Lalu bagian abstraknya kita blok. Lalu kita klik tambah. Selanjutnya yaitu bagian abstrak yang bahasa Inggris. Kita akan blok lagi, lalu kita klik tambah. Nah, ini abstraknya dua-dua yang berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Nah, pada daftar isi kita blok lagi, kita klik bagian tambah. Lalu pada daftar tabel, kita blok lagi, lalu kita klik bagian tambah. Ini untuk menambahkan daftar-daftar bookmarknya. Daftar gambar kita blok, kita klik tambah. Selanjutnya ada bab 1 atau pendahuluan. Lalu kita tambah. Nah, ini karena berdempet, maka kita otomatis saja kita beri spasi. Nah, pada 1.1 subjudulnya kita juga blok, lalu kita tambahkan. Nah, agar subjudulnya bisa menjadi pembeda, kita akan atur dengan cara tarik, lalu lepas. Jadi, berbeda antara bab 1 pendahuluan dan juga latar belakang. Nah, kita lanjutkan dengan rumusan masalah. Tetap kita atur di bagian sini. Agar sejajar. Nah, mereka sudah sejajar ya. Kita cari bagian yang lain. Agar kenapa beda-beda urutannya? Karena bisa saja menjadi pembeda. Rumusan masalah. Lalu tujuan penelitian. Kita klik. Setelahnya yaitu tujuan penelitian. Kita klik tambah. Nah, langsung berada dengan urutannya. Lalu manfaat penelitian. Kita blok lagi, lalu kita klik tambah. Selanjutnya yaitu, nah,
Ini adalah bab baru lagi, tetap kita blok, lalu kita tambah. Nah, di sini kita atur lagi sesuai dengan bab 1 yang di awal. Kita klik. Kita atur dulu jaraknya. Lalu kita geser ke atas agar sama dengan bab 1. Nah, sudah sama ya dengan bab 1 yang di awal, lalu dilanjutkan dengan bab 2 landasan teori. Selanjutnya kita akan memasukkan pula yang 2.1 skripsi atau kajian teori. Kita atur lagi jaraknya. Kita atur lagi jaraknya pada bagian bawah. Tetap kita blok, lalu kita tambahkan. Nah, di sini kita atur lagi. Sudah sesuai seperti latar belakang dan juga rumusan masalah. Lanjut, kita bagian 2.1.1 kita blok, lalu kita tambah. Nah, di sini juga karena ini merupakan judul yang subjudulnya yang lebih kecil, maka kita atur lagi jaraknya. Nah, kita tarik. Nah, ini jaraknya sudah sesuai dengan urutan nomor yang ada. Nah, pada bagian 2.1.2 kita blok lagi, lalu kita tambah. Kita atur lagi jaraknya. Sesuai dengan 2.1.1. Nah, selanjutnya bagian 2.1.3 kita blok, lalu kita klik tambah. Kita geserkan, kita atur. Nah, sudah sampai di sini. Lalu selanjutnya 2.1.4 kembali kita blok. Lalu kita tambahkan supaya tidak kita menyalin satu-satu atau mengaturnya satu-satu, kita langsung arahkan panahnya di sana. Nah, lalu kita tambahkan. Nah, di sini langsung tersusun tanpa kita harus menyusunnya satu-satu. Selanjutnya 2.1.5, lalu kita tambahkan lagi. Nah, begitu seterusnya dari kita membuat bookmark dengan hal yang lain sampai dengan daftar pustaka. Sampai di sini pengisian bookmark yang telah dilakukan. Lalu kita tandai yang sudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tahapan yang keempat, yaitu memecah file per bab dari file full text PDF dengan menggunakan fitur extract page. Langkah pertama yaitu kita yang telah kita input tadi, folder, lalu dari bookmarks kita salin dulu, lalu kita tempel pada extract page, tempel di sini, atau kita copy. Perintahnya yaitu kita memecah file per bab.
Nah, kita buka full text. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemecahan pada per babnya. Kita klik bagian ini, maka akan muncul halaman PDF pada setiap halamannya. Untuk memperbesar kita tarik aja ke kanan. Selanjutnya kita akan melakukan file pertama. Kita akan buat file halaman 1 dan halaman awal. Berawal dari cover sampai dengan daftar gambar, yaitu halaman 14. Kita akan ekstrak atau memisahkannya dari masing-masingnya, yaitu caranya dengan klik halaman 1, kemudian kita akan melakukan tahap kita klik save lalu panah, lalu kita blok kanan, save kanan, biarkan dia sampai terblok sampai halaman 14. Lalu kita klik kanan pada halaman yang telah kita blok, terserah di halaman berapa saja. Lalu kita klik extract page. Otomatis akan muncul tanda seperti ini, extract page. Kita pilih extract page as one PDF. Lalu setelahnya extract page, pastikan extract page as on PDF, lalu kita klik OK. Lalu kita lihat apakah sampai ke halaman 14. Berarti sudah terpisah 1 sampai halaman 14. Lalu kita save pada folder latihan, pada folder hasil latihan page, halaman sampul dan halaman, kita ubah nama menjadi halaman sampul, halaman sampul, halaman sampul, dan halaman awal. Lalu simpan. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada bab selanjutnya, yaitu kita klik full text. Tadi halaman sampul dan halaman awal yaitu dari 1 sampai 14. Nah, sekarang yaitu bab 1. Bab 1 itu dari 15, kita tekan shift lalu panah ke kanan sampai halaman 21. Lalu kita klik kanan lagi, halaman terserah, lalu extract page. Kita oke kan? Setelahnya kita save. Ini kita buat bab 1. Lalu simpan.
Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat dari bab 2. Nah, dari bab 2 ini dari halaman 22 sampai kita save lalu klik kanan sampai halaman 31. Lalu kita klik kanan, terserah di halaman mana saja, lalu extract page, lalu kita okekan. Setelahnya kita save, lalu kita buat nama filenya itu bab 2. Lalu simpan. Selanjutnya itu bab 3 sampai dengan 35. Kita klik kanan, extract page, oke. Lalu kita save. Kita buat bab 3. Simpan. Selanjutnya yaitu bab 4 halaman 36 sampai 36 sampai halaman 4 sampai dari halaman 36 sampai halaman 66. Bab 4 panjang, jadi terdapat banyak halaman, lalu kita klik kanan. Halaman 36 sampai 66. Kita klik kanan, extract page, lalu kita okekan langsung. Kita klik save, buat bab 4. Simpan. Selesai, lalu selanjutnya yaitu bab 5 sama daftar pustaka. Sampai habis, yaitu halaman 67 sampai 79. Kita klik kanan, extract page, oke. Save. Kita buat namanya bab 5 dan daftar pustaka. Lalu save. Oke, selesai. Kita memisah-misahkan per bab dan juga halamannya. Di sini kita tutup karena sudah terlalu banyak. Kita tutup saja. Mari kita lihat. Nah, di sini sudah banyak halaman yang telah kita pisah-pisah. Dan selesai. Kita tandakan dulu. Kita tandai. Nah, selesai bagian bab 4. Selesai bagian tahapan yang 4. Selanjutnya kita akan melakukan tahapan combine file PDF yang terpisah untuk file paket file terbuka dan juga file tertutup. Pertama-tama kita akan masuk ke
folder hasil latihan. Untuk combine-nya kita tidak perlu kopikan lagi, kita extract page. Untuk file terbuka itu halaman sampul bab 1, bab 5, dan juga bab 1. Kita klik kanan, pilih combine. Selanjutnya kita akan memastikan tersusun dengan urutannya. Ini di atas. Ini merupakan urutan yang benar. Lalu kita klik. Lalu setelahnya kita klik bagian yang combine. Ini hasil untuk file yang terbuka yang telah disediakan adanya watermark, bookmark. Dia juga akan terikut. Lalu selanjutnya kita simpan di folder hasil latihan. Nah, pada nama file kita buat dengan NIM dari yang punya skripsi. Yaitu Nadia Zahwa dengan NIM 20, lalu kita kopikan saja. Kita lanjut save. Lalu tempel. Selanjutnya kita buat nama file yaitu bab 1 sampai dengan bab 4 atau bab 5. Lanjut daftar pustaka. Ini untuk file yang terbuka. Lalu selanjutnya kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan combine untuk bab yang tertutup. Kita buka saja yang bagian folder hasil latihan, extract page, lalu kita klik bagian yang bab 2, 3, dan juga 4. Setelahnya, klik kanan, tampilkan opsi lain, lalu combine file Foxit. Kita urutkan, karena sudah berurut, langsung kita combine saja. Lalu kita klik save.
File ini kita ubah namanya menjadi NIM dari yang punya skripsi 2011-05-0020, dan juga ada tambahan yaitu bab 2 sampai dengan sebelum bab terakhir. Lalu kita save. Sudah selesai, lalu kita lihat hasilnya dari folder hasil latihan yang pada di E. Nah, sudah tersedia 2 file yang tertutup dan juga file terbuka. Maka tahap Combine E telah selesai kita tandai. Pada tahapan selanjutnya yaitu kita akan menambahkan metadata pada file PDF, file terbuka dan juga file tertutup. Selanjutnya kita akan langsung ke data D, buka latihan publikasi, folder hasil yang telah kita combine tadi, kita salin saja, kita kopikan, lalu kita pindahkan ke metadata, paste. Kita akan melakukannya pada file terbuka dulu. Kita buka file terbuka dulu. Ini kita close dulu. Nah, untuk menambahkan metadata, kita akan memilih fitur di file. Pada bagian file, lalu kita klik yang properties. Pada bagian properties ada menu description. Kita akan menambahkannya dengan title, subject, dan juga seterusnya. Di sini kita akan masukkan judul dari dokumen. Lalu kita kopikan saja agar lebih cepat. Title, paste. Lalu kita tambahkan karena dia terpotong, karena dia merupakan judul baru. Kemudian subjeknya tergantung dengan pustakawan. Biasanya subjek ini berkenaan dengan dokumen ini tentang apa. Kita buat saja di sini tentang ilmu perpustakaan, titik koma, lalu skripsi. Lalu pada bagian kreator, kita akan mengisi dengan bukan penulisnya, lalu kita akan menambahkan dengan file Word-nya. Kita akan membuatnya pakai WPS. Kita akan membuat pakai Microsoft Office. Microsoft Office Word 2019.
Autornya ini nama yang membuat skripsi, yaitu Nadia Zahwa. Nadia Zahwa. Lalu produsernya yaitu kita buat Foxit PDF. Foxit PDF editor profesional. Keywordnya bisa kita ambil dari bagian abstrak. Kita kopikan. Lalu kita pastekan. Images. Ini merupakan bentuk dari menambah file yang terbuka. Jika sudah menambahkan, kita perlu men-save-nya. Kita balik ke home dulu, kemudian klik save. Maka otomatis metadatanya akan disimpan. Mari kita cek di foldernya. Nah, ini sudah masuk. Lakukan cara yang sama untuk file tertutup. Poin ke F sudah selesai. Mari kita tandai. Tahap selanjutnya itu mengatur initial views dengan navigasi bookmarks muncul dengan otomatis. Nah, kita buka dulu foldernya. Kita salin dulu ini ke folder latihan yang G. Kita tempel. Kita akan mencontohkannya yang F. Kita akan menyontohkannya pada file yang terbuka saja. Lalu setelah itu kita klik bagian file terbuka. Sama dengan yang tadi, kita akan mengklik bagian file, lalu properties. Nah, yang tadi kita melakukannya pada bagian description. Selanjutnya kita akan lakukan pada initial viewers. Nah, pada bagian ini terdapat initial views, layout, and destination. Nah, pada navigation-nya kita pilih pada bookmark panel and page. Tujuannya itu pada PDF dibuka, bookmark akan muncul langsung, termasuk juga halamannya. Selanjutnya itu pada Windows optionnya kita klik bagian display document details. Selanjutnya home, lalu save. Lalu kita lihat hasilnya. Ini merupakan hasilnya. Lalu selanjutnya file tertutup juga dilakukan dengan cara yang sama seperti tadi pada file terbuka. Nah, selanjutnya mengatur initial fields-nya sudah siap. Lalu kita tandai. Selanjutnya kita akan melakukan tahapan H1 alternatif 1 menambahkan security password dan juga batasan dokumen tidak bisa dicetak, diedit, di-copy dan juga pada file PDF terbuka dan tertutup. Ini sering digunakan oleh perguruan tinggi.
Nah, pada tahap ini kita akan melakukan copy dulu. Kita salin. Kita pindahkan pada H1. Lalu selanjutnya untuk memasang password, kita buka dulu file yang akan dipasangkan security. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan membuat password. Kita pilih bagian protect, lalu kita klik bagian secure document. Lalu kita pilih bagian yang password protect. Pada dokumen open setting ini kita checklist bagian ini. Lalu oke. Kita masukkan password. Saya bikin rahasia saja, lalu confirm rahasia. Setelah itu kita akan melakukan klik permission. Pada bagian ini kita berikan checklist untuk memastikan bahwa file PDF tidak bisa diedit maupun di copy. Selanjutnya yaitu kita klik OK. Kalau sudah, kita klik OK lagi. Lalu kita OK lagi. Jangan lupa di save. Kita coba close untuk melihat hasilnya. Kita lihat apakah bisa untuk di copy. Nah, dikopikan filenya. Kita buat klik kanan tidak bisa di copy. Sudah mati fitur kopinya. Lakukan juga pada file tertutup. Caranya sama saja dengan cara yang untuk file terbuka. Kita beri tanda karena sudah selesai. Nah, untuk alternatif H2 ini kita akan memakai yaitu pada file G. Kita buka pada file G, lalu kita klik pada bagian file yang terbukanya saja. Cara mengkonversinya yaitu kita pilih file, lalu kita pilih save as, lalu pilih komputer. Selanjutnya kita pilih save as, lalu kita pilih saja browse. Browse kita simpan otomatis mengkonversi sekaligus. Kita simpan pada folder H2. Dan nama filenya tetap sama saja, tidak usah diubah atau mau ditambahkan PDF A. Jenis file PDF-nya kita ganti saja menjadi PDF A, bukan PDF file. Karena secara standar berbeda-beda. Pada PDF A, jika kita klik setting,
Lalu pada bagian ini ada banyak varian yang dapat kita pilih, yaitu kita pilih saja bagian Save as PDF A, bagiannya yang berbeda-beda. Pada untuk penyimpanan teks gambar, cukup kita menggunakan Save as PDF A1B yang disarankan oleh Standard of Congress. Lalu langsung ke bawah. Ini kita checklist saja. Kita klik di OK, setting, lalu simpan. Kita tunggu prosesnya. Proses ini tugasnya adalah menyimpan style form, termasuk visual. Lalu OK, kita klik OK. Lalu jangan lupa kita sudah mulai. Setelah ini kita tengok di folder, akan mengkonversi file PDF ke format PDF A1B, 2B, 3B sesuai dengan standar pelestarian dokumen digital dan akses jangka panjang. Yang pertama kita akan buka folder latihannya. Lalu kita ambil saja yang pada bagian file terbuka. Lalu kita klik. Selanjutnya pada bagian ini kita akan klik pada bagian file, lalu save as. Kita browse. Lalu selanjutnya kita akan letakkan pada bagian konversi PDF A. Lalu kita coba letakkan pada PDF A. Lalu kita setting. Kita letakkan pada Save as PDF A. Lalu enter. Lalu buka. Lalu simpan. Kita tunggu konversinya. Berarti pada PDF A1B tidak mendukung. Kita kembali hapus pada bagian ini. Lalu kita coba pada bagian yang B. Hapus. Nah, selanjutnya kita coba pada bagian file terbuka, lalu klik 2, lalu klik file, save as, lalu browse, lalu letakkan pada folder Convert H2, kita pilih PDF A, lalu kita setting, kita letakkan pada 2B. Lalu selanjutnya kita enter, lalu buka. Apakah masih bisa? Kita tunggu converting-nya. Nah, ini sudah berhasil.
dengan adanya conference tulisan ini di bagian bawah, maka sudah berhasil. Tutorial instruksi tahapan terakhir sudah selesai. Mari kita tandakan. Jadi semua tahapan publikasi dengan menggunakan Foxit editor profesional telah selesai dilakukan. Sekian, kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih.